che aiutano a trovare una via per tornare più forti di prima. Ti chiedo un'ultima cosa, perché questo sarà un weekend particolare perché ci sono i funerali del Signore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. agak nge-lag sedikit teman-teman. Oke teman, untuk kehadiran Mimin pada malam yang berbahagia ini, kasusnya masih seperti tadi malam teman-teman, yang mana masih seputaran Francesco Bagnaia. Yang kemarin Mimin sudah katakan yang mana Francesco Bagnaia mulai frustasi, bahkan sampai harus masuk ke psikolog teman-teman, psikolog, yang mana dia sudah tidak merasakan apa-apa dengan motornya sendiri ya. Bahkan dia mengatakan walaupun dia melaju lebih kencang ataupun lambat, tapi feedback dari motor tersebut dia sudah tidak merasakannya ya. Sampai-sampai Davide Tardozzi juga di sini sangat bingung sekali. Bukan Davide Tardozzi saja, Gigi Dall'Igna juga sangat bingung juga ya. Dia bingung, di sana bingung, di sini bingung, sama-sama bingung. Wow gitu ya. Jadi si Francesco Bagnaia harus di psikolog ya, katanya psikolog itu seperti harus check up ke dokter, kayaknya begitu ya, karena dia sudah tidak merasakan atau perasaannya dengan motor tersebut berbandingkan tahun-tahun kemarin, kata Davide Tardozzi ya. Namun si Francesco Bagnaia menekankan ya, setelah MotoGP Le Mans kemarin, apalagi dia frustasi 2 kali crash, dan padahal strateginya sudah sangat pas ya, menggunakan bahan hujan. Namun karena senggolan Enea Bastianini ini membuat dia crash, dan setelah dia bangkit ternyata motornya di saat kepling ya, kepling katanya apa, kepling ke apa, pokoknya nggak berfungsi katanya. Kadang-kadang giginya masuk, kadang-kadang nggak masuk gitu ya. Jadi di situ Francesco Bagnaia kalau di saat bangkit itu motornya tidak bermasalah, mungkin dia bisa finish ke 5, kata Francesco Bagnaia. Namun setelah race tersebut dia berbicara dengan petinggi Ducati atau bos Ducati Gigi Dall'Igna dan Davide Tardozzi, yang mana menekankan yang mana dia tidak mau tahu, dia harus kompetitif kembali gitu ya. Jadi di sini Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna kompak di sini, mengatakan mereka akan berfokus ya, lebih berfokus lagi mendengar keluhan dari si Pecco Bagnaia. Walaupun beberapa hari lalu Davide Tardozzi atau Gigi Dall'Igna pernah mengatakan mereka sudah nggak tahu bagaimana lagi untuk memberikan kepada si Pecco Bagnaia, sudah habis cara ya, mereka katakan. Namun setelah tekanan yang diberikan oleh Francesco Bagnaia kemarin, jadi di sini Gigi Dall'Igna mengatakan kami harus bersatu untuk kembalikan senyumannya. Itu Gigi Dall'Igna dulu. Yang mana General Manager Ducati Corse yaitu Gigi Dall'Igna menyesalkan nasib buruk yang menimpa Francesco Bagnaia pada balapan MotoGP Prancis. Yang ia mengungkapkan kekecewaannya dengan hasil yang diraih Bagnaia yang mengalami kecelakaan akibat kesalahan pembalap lain. Bagi Pecco ini merupakan kekecewaan besar, terlebih lagi jika mempertimbangkan strategi yang dipilihnya, yang pasti akan membawanya berada di antara para pemimpin balap. Jika saja kecelakaan malang itu tidak disebabkan oleh kesalahan yang bukan kesalahan sendirinya. Didali mengakui bahwa Bagnaia mulai GP Prancis dengan baik sejak hari pertama, namun sangat disayangkan kecelakaan sprint race membuat gagal membawa poin.
Akhir pekan yang dimulai dengan sangat menjanjikan pada hari Jumat tetapi kemudian berubah menjadi negatif. Faktanya tetap bahwa kita semua harus berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan situasi dan mengembalikan senyuman ke wajah Peko ya. Itu dari Gigi Dalina ya, yang mana dia akan berusaha untuk membuat Peko Bagnaya comeback kepada lebih itu lagi ya. Dan di sisi lain Davide Tardozzi juga mengatakan yang mana dia menyebutkan Peko Bagnaya tidak dalam kondisi psikologis ya terbaiknya. Davide Tardozzi yang mengatakan tujuan kami adalah membantu Peko. Jadi di sini psikologisnya maksudnya yang mana seperti Peko Bagnaya mengatakan dia tidak merasakan lagi feelingnya dengan motor atau sudah mati rasa seperti itu ya, karena mungkin terlalu mentalnya sudah down sekali ya. Jadi tujuan tim adalah membantu Peko. Kami tahu nilainya. Kami heran bahwa kami belum mampu memberinya apa yang dibutuhkannya. Ia telah menjadi protagonis dalam 4 tahun terakhir. Bukan berarti ia lupa cara mengendarai motor. Kami harus membawa Peko kembali meraih kemenangan. Jadi di sini Davide Tardozzi dan Gigi Dalina kompak akan berfokus kepada Peko Bagnaya kembali ya. Yang mana Davide Tardozzi juga heran, yang mana selama 4 tahun kemarin Peko Bagnaya sangat luar biasa sekali ya. Dan dia yakin yang Peko Bagnaya itu masih tahu cara membalap gitu ya. Kalau menurut Mimin bukan nggak tahu cara membalap, tapi sudah mendapatkan teammate-nya yang levelnya lebih tinggi daripada dia, dan cara pendekatan dengan disposisi lebih cepat daripada Marc Marquez, daripada Peko Bagnaya. Bahkan di saat menggunakan sasis mencoba sasis baru 2025 saja Peko Bagnaya enggan maksudnya apa? Dia takut mengambil resiko. Di situ aja mental juaranya itu sangat down sekali. Maksudnya down, dia takut gagal. Jadi sebab itu dia tidak mencoba. Maka lain daripada Marc Marquez berani mencoba dan hasilnya luar biasa sekali. Sampai Peko Bagnaya juga heran gitu. Sampai dia sebutkan traktor aja dia bisa bawa kencang. Padahal bukan masalah traktor aja dia boleh bawa kencang, tapi keberanian dengan ditambah pengalaman Marc Marquez sendiri itu yang membuat Marc Marquez lebih maju di depan. Jadi untuk sasis baru tersebut Peko Bagnaya akan mencobanya di Aragon nanti, tes Aragon nanti teman-teman ya. Jadi di situ aja sudah salah satu contoh ya, Peko Bagnaya tertinggal karena dia apa? Nggak berani mencoba yang baru. Karena apa? Alasannya apa? Karena untuk menghadapi MotoGP Le Mans dia tidak mencoba itu karena tidak ada waktu katanya. Habis Marc Marquez banyak waktu, kan sama juga gitu ya. Ini aduh, banyak kali Mimin bacot, banyak sekali yang netizen sana mengatakan memojokkan Bagnaya. Enggak, tapi dari fakta yang dibicarakan oleh Bagnaya sendiri itu yang dia tanpa sadari, yang memojok dirinya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi intinya di sini Peko Bagnaya akan 100% difokus dengan duo bos Ducati ya. Maksudnya Gigi Dalina dan Davide Tardozzi itu bersatu dan tetap mendengar Francesco Bagnaya apa yang dimasukkannya ya. Berarti untuk Peko Bagnaya 80% fokusnya kepada Marc Marquez, mungkin bisa 80, berarti 20% memfokuskan kepada Marc Marquez. Kenapa begitu? Karena Davide Tardozzi juga mengakui si Marc Marquez ini sangat jenius dalam setelah melihat di MotoGP Le Mans kemarin. Jadi tidak terlalu kita fokus dengan Marc Marquez, nggak apa-apa karena dia bisa beradaptasi sendiri, maksudnya begitu ya. Parah sekali. Mungkin jawaban Marc Marquez mungkin lebih oke aja, maksudnya Marc Marquez enggak. Marc Marquez lebih oke lagi. Kenapa? Karena Marc Marquez sekarang ini membutuhkan saingan gitu ya, saingan yang ketat, walaupun nanti persaingannya beda-beda tipis gitu, baru MotoGP seru. Itu yang dibutuhkan oleh Marc Marquez. Makanya Marc Marquez tidak terlalu berkomen ya apa yang mereka katakan kemarin gitu. Jadi untuk Jorge Martin ya, masih Jorge Martin lagi yang kabarnya dia akan mau pindah ke Honda ya. Ternyata bukan Honda aja opsinya, yaitu ke VR46, Honda dan Yamaha Pramac ya. Yamaha Pramac ini 3 opsi yang akan dipilih oleh Jorge Martin. Mimin rasa nggak tahu ya apakah dia akan ada tim nanti walaupun juara dunia.
Kita nggak tahu kenapa, karena dia keluar dari Aprilia itu terlalu buru-buru ya. Jadi itu membuat Jorge Martin reputasi Jorge Martin itu memburuk ya. Maksudnya begitu ya. Nggak tahu, harap aja Jorge Martin keluar dari Aprilia ada tim yang menaunginya atau gimana gitu, kita belum tahu lagi. Itu masih dalam rumor. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.